Olivia adalah janda menawan, dengan wajah cantik dan tubuh indah. Selain cantik, ia juga kaya raya. Karenanya tidak heran banyak pria yang naksir atau jatuh hati kepadanya, bahkan ada yang sampai tergila-gila. Tapi di balik kecantikan dan keindahan Olivia yang menggoda, diam-diam tersimpan bahaya yang mematikan. Inilah kisahnya, dan selamat menyelami dunia misteri. Olivia pertama kali menikah pada usia 25 tahun. Suaminya bernama Andara, yang usianya 3 tahun lebih tua, dan bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan. Olivia dan Andara menjalin rumah tangga sampai 5 tahun, menjalani kehidupan bahagia namun tidak memiliki anak, sampai kemudian Andara sakit-sakitan. Sejak itu, Andara hanya bisa berbaring di tempat tidur, dan tidak lama kemudian meninggal. Setelah Andara meninggal, status Olivia pun menjadi janda, dan waktu itu ia berusia 30 tahun. Karena tidak lagi bersuami, Olivia harus menanggung kehidupannya sendiri. Sejak itu ia merintis usaha pakaian. Ia mengambil pakaian dari pembuatnya, lalu menawarkannya ke toko-toko pakaian. Mula-mula jaringan pemasarannya hanya dalam kota, lalu perlahan-lahan juga menjangkau luar kota. Seiring usahanya makin lancar dan membesar, Olivia mulai merekrut pekerja untuk membantunya. Ia juga memugar rumahnya agar bisa menjadi tempat tinggal sekaligus tempat usaha. Belakangan, Olivia bahkan mulai memproduksi sendiri pakaian jadi, meski tetap menerima pasokan dari para pembuat pakaian lain. 5 tahun kemudian, ketika Olivia berusia 35, dia telah menjadi wanita kaya raya. Ia tinggal di rumah mewah, usahanya terus membesar, jaringan pemasarannya semakin luas, dan wanita yang dulunya sudah menawan kini menjadi wanita cantik jelita ala sosialita. Kemana-mana, ia selalu diantar mobil mewah dengan sopir pribadi. Jika dilihat sekilas, perjalanan hidup Olivia tampak baik-baik saja, potret seorang wanita yang berjuang sendiri mencapai kesuksesan setelah ditinggal suami. Namun jika ditelisik lebih dalam, ada sesuatu yang terkesan aneh atau misterius. Yaitu terkait para pria yang mengalami nasib serupa setelah menjalin hubungan dengannya. Setengah tahun setelah Olivia menjanda, ada pria bernama Ujang yang mendekatinya. Ujang adalah seorang salesman barang kebutuhan rumah tangga yang biasa keliling kampung untuk menawarkan jualannya pada ibu-ibu rumah tangga. Ketika melihat Olivia, Ujang seketika naksir. Waktu itu Olivia masih menjalani kehidupan sederhana, dan ia pun sepertinya menerima kehadiran Ujang. Ujang pun lalu sering datang ke rumah Olivia, dan mereka juga tampak keluar bersama seperti sepasang pacar. Namun entah kenapa mereka tidak kunjung menikah. Belakangan, Ujang sakit-sakitan, tubuhnya melemah, wajahnya pucat, dan akhirnya hanya mampu berbaring di tempat tidur, dan tak lama kemudian meninggal. Hal itu diketahui orang-orang setelah Ujang lama tidak kelihatan keliling ke kampung-kampung seperti sebelumnya. Setelah Ujang meninggal, ada pria lain yang mendekati Olivia. Kali ini seorang karyawan bank, bernama Utomo. Dia sering terlihat mendatangi tempat tinggal Olivia, dan penampilan Utomo selalu rapi. Utomo dan Olivia juga sering keluar bersama, seperti layaknya sepasang pacar yang berkencan, namun belakangan Utomo juga tidak lagi kelihatan. Ketika ditanyakan pada Olivia, ia hanya mengatakan kalau Utomo sedang sakit. Seiring dengan itu, Olivia mulai sibuk dengan bisnis pakaian yang dirintisnya. Tidak ada yang tahu kabar Utomo setelah itu, namun yang jelas Olivia kemudian menjalin hubungan dengan pria lain, bernama Danang, seorang pengusaha muda. Danang masih bujangan namun sudah sukses, karena punya usaha makanan. Olivia dan Danang pun sering terlihat keluar bersama, berkencan entah kemana, sampai kemudian terdengar kabar Danang jatuh sakit. Belakangan, setelah Danang tidak pernah muncul lagi, sebagian orang mengira Danang mungkin sudah meninggal akibat sakitnya. Hal semacam itu terus terjadi dari waktu ke waktu, seiring Olivia menjalani bisnis pakaian.
Satu persatu pria datang dalam kehidupan Olivia, lalu mereka menjalin hubungan layaknya pasangan yang mabuk cinta, dan kemudian si pria mulai tidak kelihatan karena sakit-sakitan, bahkan belakangan dikabarkan meninggal. Ada lebih dari 10 pria yang mengalami hal serupa. Yang paling terkenal terkait kisah itu adalah pria kesekian yang juga menjalin hubungan dengan Olivia. Pria itu bernama Andri, berusia 28 tahun, dan anak seorang pengusaha kaya. Layaknya anak orang kaya, Andri senang menikmati kehidupan hedon, makan di restoran mahal, sampai suka kebut-kebutan di jalanan. Suatu malam, ketika sedang menikmati makanan di restoran favoritnya, Andri bertemu Olivia, dan langsung tertarik kepadanya. Waktu itu Olivia berusia awal 35, dan telah sukses sebagai pengusaha pakaian. Wajahnya yang cantik semakin terlihat menawan karena perawatan yang mahal. Malam itu Olivia datang sendirian ke restoran, dengan diantar sopir pribadi. Ia melangkah dengan anggun di sana, dan kemudian duduk di salah satu meja yang kosong. Andri kebetulan duduk tidak jauh dari meja Olivia, dan terpana menyaksikannya. Maka ia pun lalu mendatangi meja Olivia, bertanya apakah ia boleh bergabung, dan Olivia menerimanya dengan ramah. Mereka pun lalu bercakap-cakap intens, dan pertemuan itu berakhir dengan saling tukar nomor ponsel. Sejak itu, Andri sering mendatangi Olivia di kediamannya, sama seperti pria-pria sebelumnya yang jatuh hati pada wanita itu. Andri biasa datang dengan mobil mewahnya, lalu mereka terlihat keluar bersama, seperti sepasang pacar yang berkencan. Meski usia Andri lebih muda dari Olivia, namun mereka tampak serasi karena Olivia terlihat awet muda. Beberapa minggu setelah itu, Andri mulai merasakan badannya sering lemah dan tak bertenaga. Padahal sebelumnya ia begitu energik, karena sering ngegim, bahkan hobi kebut-kebutan. Makin hari, Andri merasakan badannya semakin lemah, mudah letih, dan belakangan dia bahkan hanya bisa berbaring di tempat tidur. Suatu hari, teman dekat Andri menjenguknya, dan keluarlah cerita yang sangat aneh. Teman Andri yang datang menjenguk itu bernama Bian, dan mereka telah bersahabat sejak masa kuliah. Jadi Andri dan Bian biasa ngobrol secara terbuka karena saling percaya. Ketika Bian datang sendirian menjenguk Andri, ia mendapati kondisi Andri tampak makin lemah. Pada waktu itulah Andri bercerita pada Bian, tentang awal mula dia merasakan tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Andri bercerita, beberapa bulan sebelumnya ia berkencan dengan Olivia, dan mereka menghabiskan waktu bersama di villa milik keluarga Andri. Di villa itu, mereka bercinta habis-habisan, dan Andri merasa separuh dirinya seperti tersedot ke dalam tubuh Olivia. Sejak itulah, Andri kemudian merasakan tubuhnya mudah lelah, dan lama-lama ia merasakan tenaganya terus berkurang sampai akhirnya benar-benar hilang. Sekarang Andri merasa benar-benar tak berdaya atau tak lagi punya tenaga, hingga hanya dapat berbaring di tempat tidur. Berdasarkan cerita itu, Bian lalu mencari informasi tentang kehidupan Olivia. Dari penelusurannya, Bian mendapati kalau Andri adalah pria kesekian yang pernah menjalin hubungan dengan wanita itu. Sebelum bersama Andri, Olivia telah menjalin hubungan dengan cukup banyak pria lain, dan semua pria itu juga mengalami hal serupa seperti Andri. Mereka dikabarkan sakit-sakitan dan hanya bisa berbaring di tempat tidur, lalu tak lama kemudian meninggal. Bisa jadi pria-pria itu juga mengalami hal sama seperti Andri, yaitu bercinta dengan Olivia, lalu merasakan separuh energi hidupnya tersedot ke dalam tubuh Olivia. Belakangan, Andri meninggal seperti pria-pria lain yang pernah menjalin hubungan dengan Olivia. Dan meninggalnya Andri diketahui banyak orang, karena ia anak pengusaha kaya yang terkenal. Dari situlah lalu muncul bisik-bisik di kalangan masyarakat kalau Olivia selama ini menggunakan cara gaib untuk mendapatkan kekayaan sekaligus untuk menjaga kecantikannya. Ada orang yang pernah mengatakan bahwa Olivia menggunakan pesugihan dan menumbalkan para pria yang menjalin hubungan dengannya. Pria-pria itu tidak hanya menjadi tumbal untuk mendapatkan kekayaan,
tapi juga disedot energi hidupnya hingga mereka kehilangan daya hidup. Hasilnya, Olivia bisa membangun kekayaan luar biasa hanya dalam waktu beberapa tahun, dan ia semakin cantik serta awet muda, sementara pria-pria yang pernah menjalin hubungan dengannya rata-rata meninggal karena kehilangan energi. Soal apakah dugaan itu benar atau tidak ada yang bisa memastikan. Yang jelas, Olivia masih cantik dan menawan, dan bisnisnya terus lancar dan membesar. Sementara di luar sana selalu ada pria-pria yang berani mempertaruhkan hidupnya demi bisa bercinta dengannya. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri lain di channel ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya.